Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah bahas lengkap Samsung A05s, produk terbaru dari Samsung yang dijual dengan harga 2,3 juta. Dan sekarang kita akan bahas apa saja kelebihan serta kekurangan yang dimiliki Samsung A05s. Jadi buat kamu yang berencana mau beli, pastikan tonton videonya sampai akhir supaya tidak salah pilih. Dan untuk kelebihan yang pertama adalah kapasitas memorinya besar. Samsung A05s dibekali dengan kapasitas memori 6/128 GB yang masih bisa ditambah dengan microSD. Memang sih, untuk harga 2 jutaan, kapasitas memori yang ditawarkan bukan yang paling besar. Tapi jika dibandingkan dengan seri sebelumnya seperti Samsung A04s, di sini jauh lebih longgar. Karena biasanya dengan harga di bawah 2,5 juta, HP Samsung hanya dibekali dengan kapasitas memori 4/64 GB atau mentok 4/128 GB. Jadi sebuah peningkatan yang sangat positif. Lalu untuk kelebihan yang kedua adalah chipsetnya gahar. Samsung A05s ditenagai dengan chipset Snapdragon 680 octa-core 2,4 GHz, fabrikasi hanya 6 nanometer. Dan setelah saya coba, untuk Geekbench 6 bisa menghasilkan skor sampai 411 dan 1181 poin. Sedangkan untuk skor Antutunya tembus sampai angka 300 ribuan, sangat tinggi untuk merek sekelas Samsung. Karena biasanya dengan harga setara, Samsung hanya menggunakan chipset Exynos 850 yang menghasilkan skor Antutu tidak sampai 200 ribu. Sedangkan di A05s ini bisa tembus sampai angka 300 ribuan, jadi sangat menarik pastinya. Sedangkan untuk kelebihan yang ketiga yaitu performanya lancar. Karena ditenagai dengan chipset yang gahar, jadi kalau untuk urusan performa, HP ini juga bisa diandalkan. Pokoknya kalau hanya untuk penggunaan kasual seperti scrolling sosmed, nonton film, atau belanja online sudah bisa banget. Sedangkan untuk performa gamingnya digunakan buat main Mobile Legends, mampu menjalankan game dengan baik, dan grafik yang terbuka juga tinggi, bisa sampai ultra dengan frame rate hingga high. Di sini kendala yang saya temukan hanya sesekali frame drop, tapi masih cukup wajar untuk kelas harganya, karena tergolong jarang. Lalu digunakan buat main game yang lebih berat seperti PUBG Mobile, HP ini juga mampu menjalankan game dengan baik. Memang sih bukan yang paling lancar, tapi kalau tidak untuk kompetitif, game ini masih cukup oke untuk dimainkan. Pokoknya dari penggunaan yang saya lakukan, kalau hanya untuk main game sekedar mengisi waktu luang, performa dari HP ini sudah cukup bisa diandalkan. Dan untuk kelebihan yang keempat adalah sudah fast charging 25 watt. Buat kamu yang belum tahu, HP ini memiliki baterai sebesar 5000 mAh dengan kecepatan isi daya fast charging 25 watt. Dimana setelah saya coba charging selama 30 menit, baterainya bertambah 32%, charging 1 jam bertambah 60%, dan butuh waktu sekitar 2 jam 16 menit untuk isi daya dari 10 sampai full 100%. Memang sih bukan yang paling ngebut di kelas harganya. Tapi jika dibandingkan dengan seri sebelumnya, di sini jauh lebih upgrade karena dengan harga setara hanya dibekali dengan fast charging 15 watt dan butuh waktu hampir 3 jam untuk isi daya sampai penuh. Itulah tadi 4 kelebihan dari Samsung A05s yang harus kamu ketahui sebelum membelinya. Sekarang kita akan bahas apa saja kekurangan yang dimiliki HP ini. Dan untuk kekurangan yang pertama adalah bodinya tidak compact. Di sini saya perlu tegaskan, secara look dan tampilan jujur saya suka. Tapi yang sangat disayangkan, HP ini memiliki dimensi bodi yang cukup tebal, ada di angka 8,8 mm, jadi jauh dari kata compact. Padahal kebanyakan merek lain dengan harga setara hanya memiliki ketebalan bodi di angka 8 sampai 8,1 mm. Dan yang pasti, HP ini akan semakin tambah tebal saat menggunakan soft case, jadi kurang PW saat dipakai menggunakan satu tangan atau masuk ke dalam saku celana. Lalu untuk kekurangan yang kedua adalah jumlah sensornya kurang lengkap. Seperti yang kamu lihat, untuk urusan sensor di sini banyak sensor penting yang tidak ada. Seperti sensor orientasi, sensor giroskop, dan sensor magnet untuk penunjuk arah. Jadi bisa dipastikan HP ini tidak bisa digunakan sebagai kompas atau hanya sekedar untuk mencari arah kiblat. Dan satu lagi, buat kamu yang butuh sensor NFC di HP ini juga tidak ada. Jujur poin ini sangat disayangkan karena hampir semua merek lain dengan harga setara memiliki jumlah sensor yang lebih banyak. Minimal punya sensor orientasi, sensor giroskop, dan sensor magnet. Dan untuk kekurangan yang ketiga adalah fiturnya kurang lengkap. Untuk operating system, HP ini berjalan di Android 13 basis One UI Core 5.1.
Di sini untuk tampilan UI-nya jujur saya no comment karena sudah tergolong simple dan gampang untuk dipahami. Apalagi pilihan tampilan seperti tema atau wallpaper ada banyak. Tapi yang harus kamu garis bawahi untuk fiturnya di sini kurang lengkap karena untuk fitur cam layar, mode game turbo dan screen mirroring atau smart view di HP ini belum ada, sama seperti Samsung A series kebanyakan. Jadi buat yang suka fitur lengkap atau serba ada, kamu perlu perhatikan poin ini. Sedangkan untuk kekurangan yang keempat adalah hasil kamera belakangnya kurang memuaskan. Samsung A05s dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sebesar 13 megapiksel. Dari angka di atas kertas di sini sangat menarik karena megapiksel yang digunakan lumayan besar, bahkan fiturnya juga ada banyak. Tapi untuk hasil jepretan fotonya, jujur kalau buat saya pribadi kurang memuaskan, terutama di bagian kecerahan gambarnya yang cenderung gelap. Buat perbandingan, di sini saya juga sudah compare dengan Samsung A05. Kamu bisa nilai kira-kira hasil fotonya lebih oke yang mana. Kalau menurut saya, foto dari Samsung A05 malah lebih cakep karena terlihat lebih cerah, baik saat foto di indoor maupun outdoor. Dan tidak hanya hasil fotonya saja, untuk perekaman videonya juga kurang memuaskan. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Samsung A05s di outdoor dengan kondisi cahaya lebih dari cukup. Di sini untuk resolusinya, HP ini bisa mentok sampai resolusi 1080 pixel di 30 frame per second atau 60 frame per second. Kita buat jalan santai, hasilnya kurang lebih seperti ini. Silahkan kamu nilai untuk saturasi warnanya, tingkat kestabilan dan kualitas suara yang saya hasilkan. Dan itulah tadi kelebihan serta kekurangan yang dimiliki Samsung A05s. Dari semua poin yang sudah kita bahas, di sini yang saya suka, HP ini menawarkan banyak peningkatan jika dibandingkan dengan seri sebelumnya. Di sini kalau kamu punya pendapat atau poin tambahan yang lain, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar supaya teman-teman yang lain biar pada tahu. Dan agar tidak salah paham, kamu juga wajib banget tonton video review lengkapnya. Karena di video kali ini kita hanya fokus membahas kelebihan serta kekurangannya saja. Jadi kalau ada poin yang tidak saya sebutkan seperti dari segi layar, daya tahan baterai, dan kamera selfie, berarti itu hal yang wajar di kelas harganya, tidak masuk dalam kelebihan atau kekurangan. Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat, gampang untuk dipahami. Jangan lupa like dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.